Inilah yang perlu kami jelaskan supaya tidak simpang siur nanti pemberitaan di media bahwa ketika klien kami ditangkap sebelum kami ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh orang tua daripada almarhum namanya Rudiana, waktu itu dia bertugas di Sat Narkoba Polres Kota Cirebon, itu tidak diserahkan ke unit reskrim tetapi dibawa ke kantornya dia, ke ruangannya dia di unit narkoba. Maka di sanalah mereka diperlakukan tidak manusiawi, dipukulin dengan berbagai cara, dengan tuduhan-tuduhan seolah-olah mereka melakukan pembunuhan. Dan secara gamblang bisa dilihat di berbagai media ada foto-foto mereka yang sudah babak karena mereka tidak tahan siksaan yang dilakukan oleh kepolisian Resort Cirebon Kota. Akhirnya mereka pasrah dengan kondisi apapun asalkan mereka tidak disiksa lagi. Itu kira-kira awal daripada sejarahnya. Mudah-mudahan si gendut itu ya, seorang oknum polisi itu ya bisa membuka suara. Jangan kerjasama dengan Ibtu Rudiana. Saya harap semoga oknum polisi tersebut bisa membuka kejujuran, jangan melindungi walaupun keponakan atau masih saudaranya. Perwira tinggi Polri minta perlindungan kepada LPSK. Lalu kita minta perlindungan kemana kita rakyat ini? Sedangkan Polri saja udah ketakutan sampai minta perlindungan kepada LPSK. Lalu rakyat minta perlindungan kemana? Maka saya tidak berlebihan kalau saya bilang kita minta perlindungan kepada Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Halo semua, bagaimana kabarnya? Saya Fonseca dan saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, teman-teman semua, di episode kali ini kita akan terus kawal kasus Vina untuk reaction. Dan ada berita terbaru tentang ayahnya si Eki yang merupakan kepolisian dari pihak kepolisian juga. Dan kira-kira videonya seperti apa? Kita langsung mereaction videonya. Dari kelima terpidana kasus Vina mencabut keterangan BAP-nya. Begini alasannya. Baik, terima kasih. Inilah yang perlu kami jelaskan supaya tidak simpang siur nanti pemberitaan di media bahwa ketika klien kami ditangkap sebelum kami ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh orang tua daripada almarhum namanya Rudiana, waktu itu dia bertugas di Sat Narkoba Polres Kota Cirebon, itu tidak diserahkan ke unit reskrim tetapi dibawa ke kantornya dia, ke ruangannya dia di unit narkoba. Maka di sanalah mereka diperlakukan tidak manusiawi, dipukulin dengan berbagai cara, dengan tuduhan-tuduhan seolah-olah mereka melakukan pembunuhan. Dan secara gamblang bisa dilihat di berbagai media ada foto-foto mereka yang sudah babak karena mereka tidak tahan siksaan yang dilakukan oleh kepolisian Resort Cirebon Kota. Akhirnya mereka pasrah dengan kondisi apapun asalkan mereka tidak disiksa lagi. Itu kira-kira awal daripada sejarahnya. Wow, ini sangat mengkagetkan kita semua. Artinya apa yang menjadi pengakuannya si Saka itu benar adanya. Ini bapak yang mengomong ini adalah kuasa hukumnya dari keluarga Bapak Rudi yang merupakan anaknya sendiri yang menjadi korban. Wow, ini sebuah bukti valid lagi yang bisa dijadikan salah satu alat bukti untuk makin membuka kasus Vina ini terang benderang. Siapakah sosok di balik semuanya? Makanya saya tidak heran ketika pada saat netizen itu
punya rasa kecurigaan kayak ayahnya si Eki. Untuk kalau bisa dipanggil juga, jangan hanya diam saja. Kalau bisa dipanggil dan diinterogasi. Jangan-jangan beliau ini menutupi fakta yang sebenarnya. Boom. Ini kuasa hukum dari keluarganya sendiri yang membuka aib ini. Kita lanjut ya. Kasus kepergian Vina dan Eki terus menjadi trending topik. Bahkan nama Ibtu Rudiana, ayah Eki, ikut terseret dalam lingkaran masalah tersebut. Diungkap oleh sosok wanita yang bernama Widya. Kepergian Vina dan Eki terjadi di latar belakangi oleh kasus lain, yakni kasus barang haram. Mudah-mudahan si gendut itu ya, seorang oknum polisi itu Dia lagi. ya bisa membuka suara. Jangan kerjasama dengan Ibtu Rudiana. Saya harap semoga oknum polisi tersebut bisa membuka kejujuran. Jangan melindungi walaupun keponakan atau masih saudaranya, ya kan? Banyak hal yang janggal ketika ditanya wartawan, ya kan? Seperti itu kan? Kasus ini makin mencuat, tapi kok Kapolri juga nggak unjuk taring tentang penanganan ini yang serius, dan perintah Bapak Jokowi untuk Kapolri juga nggak kenceng, ya kan? Ada apa sebenarnya gitu ya, termasuk presiden kita jadi kendor. Pengacara yang kemarin benar-benar katanya mau lapor jangan menghalangi itu, tapi kok sekarang kendor. Tadinya garang, kok sekarang kendor gitu. Ada apa ini semua? Saya malah justru penasaran kepada sosok Ibu Widya ini, yang dengan berani sekali menyuarakan tentang kasus Vina ini. Dan yang beliau sebut-sebut ini, nama-nama yang beliau sebut ini adalah orang-orang yang berpengaruh sekali, tapi beliau dengan gentar tanpa ada rasa takut sekalipun. Seperti yang saya bilang di video yang sebelumnya, naluri ibu-ibu itu kalau sudah tahu sesuatu yang salah tapi ditutup-tutupi terus-menerus, itu biasanya mereka itu gemas. Dan kalau kita mencoba untuk halangi mereka, malah mereka makin panas untuk menyuarakan. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Widya ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa sekali untuk publik, untuk kita semua supaya tahu ya teman-teman. Dan ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Widya tentang pihak kepolisian seperti Kapolri dan pihak kepolisian lainnya itu seperti kayak kendor mengatasi kasus Vina ini. Dan beliau membuat suatu tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya? Padahal kan sudah ada tekanan dari presiden untuk usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan-jangan ada yang sengaja ditutupi di kasus ini. Kita lanjut ya. Ya, lama-lama kasus yang namanya korupsi tenggelam ini juga nggak selesai gitu. Ya cobalah Bapak Kapolri ya unjuk taring kek, ya, injek gas nih ya. Malah ada yang mengganti nama, ya kan? Nah, apa kabar tuh keponakan kita yang masih di Taruna, ya begitu. Perwira tinggi Polri minta perlindungan kepada LPSK. Lalu kita minta perlindungan kemana kita rakyat ini? Sedangkan Polri saja udah ketakutan sampai minta perlindungan kepada LPSK. Lalu rakyat minta perlindungan kemana? Maka saya tidak berlebihan kalau saya bilang kita minta perlindungan kepada Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Iya, ini yang sekarang netizen.
Teman-teman, ini yang dibilang oleh Pak Komarudin ini sependapat dengan teman-teman semua yang komentar, kok kalau bisa ini dialihkan ke TNI, kalau bisa ini dialihkan ke TNI. Saya yakin kalian pun akan sependapat. Tulis di komentar di bawah. Saya yakin sekali kalian pasti akan. Kalau masyarakat minta tolong ke polisi terus kayak sepertinya kemana lagi kita mau berlindung, ya kan? Dan apa yang dibilang oleh Pak Komarudin ini pasti kalian semua setuju kan? Oke, kita lanjut ya. Di sisi lain, Polres Cirebon Kota terpantau menerima kedatangan pejabat Propam Polri yang didampingi Polda Jabar di tengah pengusutan kasus kepergian Vina dan Eki 2016 silam. Beredar informasi bahwa ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, tengah diperiksa di Polres Cirebon Kota pada hari Kamis 6 Juni 2024. Nah itulah bro ya, makanya saya bilang ciri-ciri kasus yang ditunggangi ya ini nggak akan selesai-selesai. Bah lagi. Udah 8 tahun, itu harus sampaikan loh ke telinga Bapak Jokowi. Ini ciri-ciri yang namanya kasus yang ditunggangi oleh pejabat. Ya, ditunggangi pejabat untuk menyelamatkan pejabat. Ya sebenarnya siapa korbannya? Anak pejabat. Agar kenapa seorang yang menangani kasus tersebut ya terkecoh dengan kasus pembunuhan beramai-ramai, ya kan? Padahal orang tersebut selalu dekat dengan anak-anak para pejabat itu, termasuk dengan geng motor, ya kan? Selalu ada selfie-nya orang tersebut. Kita bukan mengada-ngada ya. Jadi masih ingat ya, semuanya ya masih ingat lah ya seorang kombes yang namanya Purwanti pada waktu itu ya, bandar narkib tersebut. Nah itu bro ya, jadi makanya saya bilang jangan terkecoh kalian, terkecohlah dengan suap menyuapnya ya inti dari semua itu. Hari ini saya beranikan diri ya berbicara kenapa ya kita ya rilis kembali soal dulu ada bandar yang namanya Corby di zamannya SBY, lolos pulang ke Australia, tidak dikenakan hukuman apa-apa di negara, ya kan? Nah seharusnya is dead kan? Nah itu bro, itu salah satunya di zaman SBY berkembang biaknya bandar-bandar ini ya, sampai sekarang udah mendaging, udah keenakan, ya kan? Nah kedua yaitu yang namanya itu Rudiana bapaknya Eki ya mengetahui ini kasus bandar ini ya, maka anaknya lah jadi sasaran. Kenapa beliau juga minta kasus itu ditutup? Sebenarnya memang nggak ada kaitan karena anak-anak geng motor itu dibayar ya kan, tapi kunci salah satunya orang yang menangkap Peggy Setiawan palsu kemarin, salah satunya yang berjenggot itu orang suruhan ya, orang suruhan itu dijamin kalau saya ya, itu orang suruhan ya, orang suruhan yang membayar geng-geng itu. Dan makanya matanya Vina ditutup, kenapa? Agar tidak mengetahui orang tersebut ya kan. Terus kemudian ada almarhumah Eki itu mendengar sebutan nama dia, mendengar sih sebenarnya ya, dia mendengarkan itu, telinga Vina juga tahu. Coba ya, telinga Vina, telinga Eki itu tahu orang nama samaran itu namanya pertamanya Aldo. Jadi saksi-saksi ya, tipi-tipiwan awak-awak media yang mau wawancarai teman-temannya anak-anak bupati ini percuma, mereka berbelit-belit. Ini orang-orang ini menerima sogokan semua dari bandar, ibu, bapak ya, sogokan dari bandar. Bahkan saya mengangkat pembicaraan ini, bahkan saya sendiri terancam mungkin ya, meren ya gitu ya. Tapi mudah-mudahan Allah selalu melindungi saya. Jadi inti dari jam berapa tadi ya, subuh ya, saya ini tanggal 1 Juni 2024 ya, mudah-mudahan dari live streaming saya nanti malam ya di itu kalau ada waktu ya, mungkin paling lambat-lambatnya saya Senin malam Selasa gitu aja kita rilis di
yang namanya YouTube ya, channel saya Dagelan Politik itu ya. Jadi mudah-mudahan ya Presiden bisa menguak ini. Saya harap Kapolri di tahun 2010 sampai 2016 itu dipanggil kembali, yang menjadi Kapolresnya, yang menjadi ininya ya. Memang betul di geng motor itu hanya anak-anak tongkrongan, kan denger nggak itu kata Vinah itu ya kan, anak-anak tongkrongan bukan geng motor ya, nongkrong bareng-bareng, hanya sekedar nongkrong. Nongkrong itu ada orang yang nimbrung ya, salah satunya orang yang selalu menangkap yang namanya Peggy Setiawan palsu itu ya, itulah salah satu kuncinya, dia tahu ya. Tolonglah ya bagi orang itu ya yang saya sebutkan itu ya, kita nggak tahu namanya ya, pokoknya ciri-cirinya itu. Ibu Widya ini terus menekan tentang oknum polisi yang berjenggot yang menangkap Peggy Setiawan, yang sampai saat ini netizen atau masyarakat Indonesia itu menganggap bahwa itu salah tangkap, bukan pelaku yang sebenarnya. Ini makin membuat kita penasaran tentang tokoh atau dalang yang memainkan kasus ini. Kita berharap sih kasus ini terbongkar. Pasti dugaan saja ya, kalau kasus ini sampai sekarang itu belum bisa dibongkar terang benderang, itu pasti sudah ada hitung-hitungannya itu. Kalau ini terbongkar pasti kaitannya merambat ke sini, pasti mengarah ke sini dan lain sebagainya. Itu pasti matematikanya sudah dihitung di luar kepala ya. Kita lanjut ya teman-teman. Tolonglah, jujurlah, agar agar yang namanya korupsi kami di negara ini kan bisa terungkap semua, pejabat siapa aja gitu. Jangan di saat-saat Hotman Paris nih ya, di saat-saat negara kita menangani korupsi besar-besaran ini diangkat kembali agar mengecohkan itu ya kan, agar mengecohkan loh ini ya, di saat ini ya, kasus ini ya, kasus Vina ini ya, agar mengecohkan yang namanya korupsi juga, suap menyuap ya kan. Nah terus mungkin Susnodo Aji juga tahu ya kasus ini ya, coba ya. Kala itu kasus orang masalah siapa tuh yang di pesantren, siapa itu yang namanya kemarin itu yang kita ituin, nah itu salah satunya ya, salah satunya. Nah kita harus paham ya, Indonesia jangan dikecohkan dengan kasus yang namanya Vina ini dengan menemukan tersangka baru. Sebenarnya kuncinya adalah salah satu orang yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan palsu itu, karena orang itu dekat sekali dengan geng-geng itu ya. Saya harap Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga melindungi saya, pertama yang membuka kasus ini ya, kemudian Bapak itu yang namanya orang tua Eki, seorang Bapak Rudiana. Saya minta Bapak buka aja kasus itu, karena kasus ini melibatkan jenderal-jenderal ya, berpangkat-pangkat ya. Ini para bandar-bandar narkep ini pada tahun 2010 sampai 2016 itu dilindungi oleh pejabat. Jadi sampai sekarang membiak ya, mendarah daging. Ya contoh kita dulu ada kasus di zamannya SBY dulu, bandar narkoba yang namanya keceplosan, bandar narkep yang namanya Corby dari Australia lolos dari hukum, dan itu pada waktu kasus itu diangkat menyebutkan yang namanya anak seorang presiden yang itu Ibas pada waktu itu harusnya kita tahu ya, hukum itu sudah lemah dari sejak SBY sampai saat ini ya. Mudah-mudahan bapaknya Eki seorang itu yang namanya Rudiana membuka kembali kasus penemuan bandar narkep di kapal besar itu ya. Karena apa ya, anak-anak geng motor itu sebenarnya ditunggangi. Inilah ciri-ciri kasus yang ditunggangi.
Kemudian kita juga berlapis juga, kenapa saat ini negara kita lagi menangani kasus-kasus tambang timah dari 271 triliun menjadi 300 triliun, kemudian kasus bansos 479 triliun, kemudian kasus gratifikasi yang namanya pajak 3.000 triliun, kemudian ada lagi ya kan. Nah itu menyeret banyak orang pejabat. Indonesia makanya ada kata-kata dari Prabowo, yang kuat semakin kuat, yang lemah biarkan menderita. Itu kata-kata dari Prabowo. Waspadailah bro, inilah cara-cara hukum mental yang ada di Indonesia ini yang sangat lemah. Jadi ciri-ciri kasus yang ditunggangi yaitu ini, melibatkan banyak orang, yang dikorbankan siapa aja ya, diundang sana di televisi swasta, diundang sini. Aduh, ini mengecohkan juga karena kasus korupsi lagi marak saat ini juga ya. Kenapa? Agar pelaku-pelaku korupsi juga di tahun ini tidak terungkap, itu satu. Kemudian yang saya heran ini pejabat-pejabat melindungi sesama temannya bro. Ada juga orang yang komen di situ kan, baikkah Sambo itu dikeluarkan atas penanganan kasus Vina ini? Sepertinya bagus juga idenya ya, kalau menurut saya. Kalau seandainya Bapak Sambo itu dikeluarkan, mengangkat kembali kasus yang namanya Bandar Nerkep ini, tahu dia karena kasus itu tahu. Pak Sambo tahu banget ya pada waktu itu. Jadi bagus juga sih idenya ya. Jadi jangan terkecoh ya rakyat Indonesia dengan kasus Vina, penemuan baru, orang-orang mirip, ada yang di Taiwan, ada yang di Singapura dan sebagainya pelakunya. Memang merasa orang tuanya, anak-anak mereka tidak bersalah karena ditunggangi seseorang, salah satu bandar narkep yang dilindungi oleh kepolisian di negara kita. Itu aja ya, salam waras, salam NKRI. Semoga rakyat menjadi cerdas dari konten-konten saya, baik itu di TikTok maupun di YouTube. Teman-teman semua, saya merinding kalau kasus Vina ini benar-benar ditunggangi untuk menutupi kasus-kasus korupsi besar lainnya. Ini betapa mirisnya negara kita kalau kita dibuat seperti ini. Nah teman-teman, kita tahu bahwa dalam tahun ini saja ada banyak sekali kasus-kasus besar yang berani tercuap ke publik, seperti korupsi timah yang 271 triliun yang sekarang merambat naik menjadi 300 triliun, dan pajak dan banyak kasus besar lainnya yang tertutupi dengan kasus Vina ini. Nah, menjadi tanda tanya besar adalah kok bisa? Siapakah dalang-dalang di balik semua yang mendesain seperti ini supaya bisa membuat kita itu terkecoh semua? Apa yang disampaikan oleh Ibu Widianya benar adanya, untuk kita jangan sampailah kita terkecoh dengan kasus seperti Vina ini, yang kita seperti di setting. Jangan-jangan ini adalah skenario yang untuk menutupi kasus-kasus besar lainnya. Sabar dulu aja kok, sabar dulu. Jadi teman-teman tetap kawal kasus-kasus seperti ini untuk membuka kasus besar lainnya. Kita berharap ini bisa terbuka, dan kalau itu ada kaitannya, saya sangat setuju dikembalikan ke TNI. Peace.